Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdirinya saya di sini, saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk kita sama-sama menghayati satu perkara, yaitu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi sebelum itu saya mau tanya, apakah perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim nih? Ada yang boleh jawab? Salat. Betul, Masya Allah. Jadi salat nih, dia bukan hanya kewajiban saja, tetapi salat ini adalah juga salah satu sumber yang boleh menguatkan jiwa kita dan menenangkan hati kita. Dan salat juga adalah salah satu asas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis, Rasul amrin Islamu wa amudu salatu. Asas segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Jadi kita yang semua ada di sini nih, kita akan menghadapi pelbagai ujian hidup. Kadang-kadang kita diuji dengan kesempitan rezeki. Kadang-kadang kita diuji dengan masalah keluarga. Kadang-kadang kita diuji dengan kesehatan. Dan mungkin diuji juga dengan tekanan perasaan. Tapi kita kena tahu bahawa solat adalah tempat yang paling terbaik kita mengadu pada Allah. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Taha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maksudnya, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi, sebenarnya kita solat selama ini, kita sedang bercakap dengan Allah. Kita berhubung dengan Allah. Jadi, apa-apa saja masalah ke ujian yang menimpa kita, kita jangan pernah tinggalkan solat. Sebab solat ini adalah salah satu sumber yang boleh menenangkan jiwa kita dan menenangkan hati kita ini yang gelisah, yang risau. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah sahaja, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Jadi, kita solat nih, sebenarnya kita sedang menenangkan jiwa kita yang gelisah. Kadang-kadang kita tidak ada duit. Kadang-kadang kita risau pasal rezeki kita. Tapi kita masih ada Allah. Dan siapa yang ada Allah, dia tidak akan dibiarkan sendirian oleh Allah. Dan juga solat ni boleh membukakan pintu-pintu rezeki kita. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Taha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Maksudnya, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan solat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Dan Allah kata, kami tidak meminta pun sedikit rezeki darimu, tapi kamilah yang beri rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Jadi ayat ini mau menekankan kita betapa pentingnya kita mengajak kita punya ahli keluarga untuk solat. Dan apabila kita sudah ajak mereka, Allah suruh kita bersabar. Kenapa Allah suruh kita bersabar? Ada yang boleh jawab? Allah suruh kita sabar supaya kita diam-diam. Tidak betul. Sebab tidak semua orang ni boleh menerima nasihat kita dengan serta-merta. Kadang-kadang mereka pun belum masa. Tapi kalau kita paksa mereka, kita marah-marah, boleh jadi mereka lari. Betul kan? Boleh jadi orang lari daripada kita. Tapi apabila kita sabar dalam mengajak mereka untuk solat, insya-Allah hati mereka akan pelan-pelan untuk lembut, untuk boleh dengar cakap kita. Dan Allah mengingatkan kita juga, kita jangan risau pasal rezeki ni. Sesungguhnya rezeki itu adalah urusan Allah. Allah mau bagi ke, Allah tidak mau bagi ke, Allah mau bagi banyak, mau bagi sikit, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya fikir,
adakah solat aku ni sudah khusyuk kah belum? Itu yang kita patut risau. Kita jangan risau pasal rezeki kita. Sebab rezeki itu daripada siapa? Daripada siapa? Daripada Allah. Okey. Jadi dan Allah kata ganjaran yang baik yaitu kepada orang-orang yang mereka bertakwa dan taat kepada perintah Allah. Jadi semoga kita yang ada di sini ni termasuk dalam kalangan hamba Allah yang bertakwa dan taat kepada perintahnya. Dan juga solat ni boleh mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi apabila kita jaga solat kita solat awal waktu, hati kita akan lebih kuat untuk menolak dosa dan godaan. Dan ini adalah benteng utama dalam kehidupan kita. Dan yang lagi penting, solat ni adalah tanda kita ni bersyukur kepada Allah. Sebab kadang-kadang kita ni dalam kesusahan, mungkin kita tidak banyak harta, tapi kita masih ada peluang untuk sujud kepada Allah. Dan itu adalah kekayaan sebenarnya. Jadi sebelum saya tutup tazkirah saya ini, saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk kita sama-sama menjaga solat 5 waktu kita. Dan jika kita tidak mampu, kita ubahlah sikit-sikit. Mana yang mampu itu kita ubah. Dan kita ajak ahli keluarga kita untuk solat. Kita jangan malu ataupun segan mengajak ahli keluarga kita ni untuk solat. Sebab itu adalah kebaikan. Dan kita kena ingat, solat ni bukan beban untuk kita, tetapi solat adalah rahmat. Sebab ini, solat ni adalah hadiah daripada Allah untuk menguatkan jiwa kita, menenangkan hati kita. Kan? Nabi, kalau dia mau rehat, dia suruh Bilal qomat. Jadi, kalau mau rehat sebenarnya adalah dalam solat, bukan tidur di atas katil. Okay? Bukan tidur di atas katil. Okay? Kena lagi hujan, memang sedaplah tidur kan? Jadi, itu sajalah yang boleh saya sampaikan. Jika ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa, saya minta maaf. Okay? Boleh maafkan nggak? Boleh. Boleh. Okay, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.